Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Fahrisani dari kelas manajemen A. Saya Nada Apipah. Saya dan rekan saya, Azmi Fahrisani, akan memaparkan materi tentang tujuan dan prinsip bisnis syariah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tujuan bisnis syariah. Yang pertama, bisnis syariah adalah maqasidul asy-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat atau al-falah. Sedangkan definisi yang kedua yaitu tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan spiritual dan kemakmuran material pada tingkatan individu dan masyarakat serta keselamatan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip bisnis syariah. Yang pertama, prinsip keadilan. Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau wad'u syai'in fi mahalihi, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai pokoknya atau porsinya. Implementasi keadilan dalam bisnis syariah yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, la maishir, yaitu tidak boleh spekulasi dikarenakan itu dilarang dalam Islam yang mengakibatkan kerugian dari pihak lain. Yang kedua yaitu la asusila. La asusila yaitu tidak melanggar keasusilaan, baik itu dari tingkah laku yang menyimpang norma-norma dan kaidah-kaidah. Terus yang ketiga, la goror, yaitu tidak memanipulasi atau transparan terhadap goror, itu hukumnya haram sebab memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Yang selanjutnya yaitu la haram. La haram adalah objek dan proyek bisnisnya tidak haram. Terus la zulam, yaitu tidak menimbulkan kemadaratan dan kezaliman. Yang selanjutnya yaitu la ihtikar. La ihtikar yaitu ketidakbolehan dalam melakukan penimbunan dan monopolistik. Dan yang terakhir yaitu la riba, tidak menggunakan sistem atau bunga. Kedua, tentang prinsip-prinsip syariah, yang kedua yaitu ada prinsip kemaslahatan. Secara etimologis, kemaslahatan artinya manfaat. Dalam istilah para ulama, maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya atau kerusakan. Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integrasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Yaitu sesuatu dipandang dalam Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur, yakni yang pertama, kepatuhan syariah halalan. Yang kedua, bermanfaat serta membawa kebaikan thayyiban bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan madarat dan merugikan pada salah. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur, yakni yang pertama, kepatuhan syariah atau halalan. Yang kedua, bermanfaat serta membawa kebaikan halalan thayyiban bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan madarat dan merugikan pada salah satu pihak. Secara luas, maslahat ditunjukkan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang mencakup dalam maqasid syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap keislaman dan ketakwaan, keturunan jiwa dan kemaslahatan atau nafs secara benda, mol, dan rasionalitas atau akal. Di sini saya akan menyampaikan materi prinsip bisnis syariah. Yang ketiga yaitu prinsip keseimbangan. Konsep syariah menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu dasar dalam pembangunan sistem ekonomi. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi, yang antara lain meliputi keseimbangan. Yang pertama yaitu pembangunan material dan spiritual. Yang kedua yaitu pengembangan sektor keuangan dan sektor real. Yang ketiga yaitu bisnis dan sosial. Yang keempat, eksploitasi dan konversasi. Pembangunan bisnis syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor-sektor
korporasi, namun juga pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu landasan atau pondasi bisnis syariah. Yang pertama yaitu ada landasan dasar. Dalam bisnis syariah yang menjadi landasan dasarnya yaitu akidah. Akidah adalah suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana hidup seluruh umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan secara material dan spiritual. Menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas bisnis yang dijalankan oleh manusia sebagai hamba Allah atau makhluk ciptaan memiliki akuntabilitas kebutuhan sehingga menumbuhkan integritas yang sejalan dengan prinsip CEG atau Good Corporate Government. Adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan mempunyai ketidakbebasan atau liability. Landasan yang kedua yaitu landasan pendukung. Nah, di dalam landasan pendukung terdapat dua. Yang pertama yaitu syariah dan yang kedua yaitu akhlak. Nah, syariah di sini merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal yaitu dengan Tuhan atau Allah maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Dalam perspektif bisnis, berupa kaidah-kaidah hukum muamalah di bidang ekonomi atau bisnis. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah akan mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder. Interpretasi syariah didasari oleh konsep akidah yang baik. Syariah akan membimbing aktivitas bisnis sehingga selalu sesuai dengan tuntunan agama, yaitu dengan jalan keselamatan. Yang kedua yaitu akhlak. Akhlak di sini merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling mengingatkan, sinergis, dan harmonis. Akhlak membimbing aktivitas bisnis senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan. Interpretasi akhlak juga didasari oleh konsep akidah yang baik. Yang ketiga yaitu landasan penguat. Dalam bisnis syariah yang menjadi landasan penguatnya yaitu ukhuwah. Ukhuwah adalah prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial yang diarahkan pada harmonisasi kepentingan individu, tujuan kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Ukhuwah dalam bisnis dilakukan melalui proses yang pertama yaitu ta'aruf atau saling mengenal, yang kedua yaitu tafahum atau saling memahami, yang ketiga yaitu ta'awun atau saling menolong, yang keempat yaitu takaful atau saling menjamin, yang kelima tahaluf atau saling beraliansi. Ukhuwah meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks kebersamaan universal untuk mencapai kesuksesan atau kemenangan bersama. Pemaparan materi dari saya dan rekan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.